Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sering selingkuh karena ia mengidap gangguan jiwa HPD. Ya. Nah, jadi mungkin banyak ya yang bercerai atau berpisah, dan kalau dia ingat-ingat mantan suami atau mantan istrinya itu, atau mantan calon suami atau mantan calon istri yang kemudian gagal menikah, itu selama bersama dia sudah berkali-kali mengkhianatinya, berkali-kali kemudian berselingkuh ya, dan dia selalu menerimanya ya, karena dia mencintai, yang ujung-ujungnya tetap saja berpisah, tetap saja bercerai, bukan karena dia tidak menerima mantannya tadi berselingkuh, tetapi mantannya betul-betul sudah bosan dan mantannya yang memaksa untuk berpisah. Nah, kenapa dia seperti itu ya? Karena mantan itu mengidap atau mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental ya. Jadi gangguan mental dan gangguan jiwa itu kan sama ya. Karena gangguan mental yang tidak teratasi dengan baik itu akan menjadi gangguan jiwa. Ya, yang namanya HPD ya, Histrionic Personality Disorder. Jadi histrionik itu artinya dramatis ya. Heboh lah begitu. Itu histrionik, dramatis ya. Nah, kalau kita baca di berbagai website, banyak tuh yang sudah menulis tentang HPD ini ya. Jadi misal Cleveland Clinic Abu Dhabi dan seterusnya, itu bagus-bagus tuh tulisannya tentang berbagai gangguan-gangguan mental atau gangguan jiwa pada diri seseorang, termasuk HPD tadi. Nah, sekarang mantan ya. Mantan itu hobinya selingkuh. Kita ingat betul tuh, selama bersama kita berkali-kali dia selingkuh dan kita selalu menerimanya kembali, dan ujung-ujungnya dia yang maksa berpisah. Kenapa demikian? Karena orang yang mengidap gangguan histrionic personality disorder itu memang tanda yang pertama, mereka itu mudah jenuh, mudah bosan. Apa saja ya, makanan mudah bosan ya, kemudian cara bekerja juga bosan, hobi juga bosan begitu, termasuk juga dengan pasangan ya cepat bosan. Maka itu yang membuat mereka begitu rawan perselingkuhan, karena cepat jenuh atau cepat bosan. Itu tanda yang pertama yang mungkin kita ingat betul ada pada diri mantan. Yang kedua ya, orang HPD itu adalah orang yang emosinya tidak stabil, naik turunnya cepat sekali. Nah, ini kira-kira yang kedua ini ada tidak pada diri mantan? Ya, lagi ngobrol enak-enak, ya, bercanda, ketawa-ketawa, tiba-tiba tersinggung dan marah-marah. Ya. Nah, itu adalah orang yang mengidap HPD. Emosinya tidak stabil, naik turunnya begitu cepat, ya. Yang ketiga, egois. Nah, orang yang suka selingkuh itu sebenarnya tidak mereka sadari mereka memang mengidap histrionic personality disorder karena cepat jenuh dan egois. Kalau dia tidak egois, tentu dia akan menghargai ya perasaan kita,
tidak akan mengkhianati kita. Dia menghargai semua pengorbanan kita. Dia akan setia. Tapi kalau orang egois kan tidak seperti itu. Orang egois itu dia terserah aja orang mau berkorban untuk dia. Yang penting dia happy, ya. Yang penting semuanya itu adalah dia, ya. Jadi dia tidak peduli dengan perasaan orang lain, dia tidak peduli orang lain menderita dan seterusnya. Yang penting dia bahagia, itu saja. Nah, itu orang egois itu. Nah, yang ketiga egois, kemudian yang keempat suka mencari perhatian, ya, dengan berlebihan tuh kalau nyari perhatian tuh. Misal dengan menampilkan diri menggunakan busana yang menggoda lah, ya, busana yang terbuka atau pakai baju tuh yang nerawang begitu. Ya kan banyak juga tuh orang pakai baju tapi belakangnya itu bolong begitu. Apa ndak masuk angin tuh ya pakai baju begitu. Jalan tuh di mall kan AC-nya kenceng tuh. Nah, jadi itu yang keempat, cari perhatian. Biasanya dengan penampilan fisiknya. Nah, itulah kenapa orang yang HPD itu dia mudah selingkuh. Tetapi mantannya sulit melupakan karena mereka memang biasanya punya penampilan yang luar biasa hebat, ya. Pesona penampilannya itu hebat. Karena itu adalah cara dia untuk mencari perhatian dari orang lain. Nah, maka sulit untuk dilupakan karena dia memang dengan penampilan sangat perfect, sangat keren lah, begitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, genit, ya, genit dan menggoda. Nah, itu kenapa dia mudah dapat pasangan baru, mudah untuk selingkuh karena biasanya genit. Mungkin selama bersama kita dulu sudah sering banget tuh kita nasihati, ya, tapi tidak bisa berubah kan karena memang itu ada di mentalnya, ya. Sehingga ketika kita nasihati kan di telinganya, tapi tidak berpengaruh apapun kepada sifat karakter dan mental si mantan tadi, ya. Genit, menggoda. Nah, yang keenam nih cirinya nih yang paling mudah dilihat tuh, dramatis, histrionik. Jadi kalau bicara itu intonasinya tuh dramatis, ya, melengking begitu. Kalau ketawa saja tuh orang yang HPD tuh kelihatan capek, ya. Kan kalau orang lain ketawa lepas saja, hahaha gitu. Kalau dia ha, jadi pakai tenaga tuh. Nah, itu adalah orang-orang yang HPD itu. Jadi kalau bicara itu nada suaranya itu intonasinya dramatis, melengking dan terdengar berisik, ya. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang HPD itu biasanya langsung tahu tuh karena dari nada suaranya itu dibuat-buat, ya. Dan memang mereka tidak menyadari karena jika mereka mengidap HPD ini begitu dan mereka merasa semuanya baik-baik saja. Tapi kan kalau kita terus bertahan dengan mantan seperti ini, ya, ini ciri-ciri ini ada semua nih pada diri mantan. Ya namanya orang yang mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan, ya, ya tetap tidak bisa menjadi pasangan yang menarik, ya, ke depannya bertahun-tahun menjalani rumah tangga. Tentu yang terbaik menjadi pasangan pendamping hidup kita itu adalah mereka yang sehat badannya dan juga sehat jiwanya, mentalnya. Nah, itu yang terbaik. Nah, sehingga memang ketika kita berpisah dengan mantan dan kita melihat ciri-ciri histrionic personality disorder pada mantan, ya alhamdulillah itu lebih baik, ya. Dan semoga kita bisa bertemu dengan pengganti mantan yang betul-betul sehat lahir dan batinnya, insya Allah. Maka kita diajarkan wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.